Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari betapa dekatnya Tuhan dengan manusia. Salah satunya adalah dengan mengutus para malaikatnya untuk menjaga dan memberkati rumah-rumah tertentu. Namun, tidak semua rumah mendapatkan kunjungan istimewa dari para malaikat pembawa nikmat rezeki ini. Hanya orang-orang pilihan yang berhati mulia dan dianggap memiliki kesucian hati yang dapat memungkinkan para malaikat selalu menyertainya. Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilihnya. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan rahmat, ketenangan, dan memohonkan doa. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan ampunan dan memberikan cahaya, kebenaran kepada para penghuni rumah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, Dialah yang telah memberikan rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu, agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sahabat Sinau Urip Islami, secara istilah, malaikat adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Mengutip buku Misteri Alam Malaikat karya Imam As-Suyuti, disebutkan beberapa hadits yang menunjukkan kedudukan malaikat sebagai makhluk yang istimewa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari kobaran api, sedangkan manusia diciptakan dari bahan dasar seperti yang disebutkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Abu Asy'ah dalam kitab Al-Asyamah diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa ia berkata, para malaikat diciptakan dari cahaya kemuliaan. Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan betapa mulianya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kehadiran malaikat di sekitar kita, termasuk di rumah, menjadi hal yang diharapkan banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekali-kali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat, ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut adalah 9 ciri rumah yang sering didatangi malaikat. 1. Rumah yang digunakan untuk banyak berzikir. Malaikat senang berada di rumah yang sering terdengar alunan zikir. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Rumah yang banyak dibacakan Al-Quran. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan mendekatinya. Oleh sebab itu, sahabat Sinau Urip Islami, mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita perbanyak
untuk membaca Al-Quran di setiap kesempatan, terutama di rumah kita. Mari hiasi rumah-rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. 3 rumah yang dijadikan tempat untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, dan jika hendak salat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk salat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab tempat salat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan salat, sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 39. Artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikuta, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Sahabat Sino Urip Islami, rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan salat, juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian, ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka, sedang mereka tengah mendirikan salat, dan kami datangi mereka, sedang mereka mendirikan salat.' 4. Rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca shalawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan shalawat umatku kepadaku." Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau orang bersyalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. 5. Rumah yang sering dikumandangkan azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. 6. Rumah dengan penghuni yang sering bersedekah dengan ikhlas. Sedekah tidak hanya soal harta dan uang, namun juga dapat berupa pemberian tenaga, doa, dan bahkan senyuman. Inti dari sedekah adalah niat dan keikhlasan hati untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Rumah dengan penghuni yang sering bersedekah dengan ikhlas akan menjadi tempat yang didatangi oleh malaikat, yang akan berdoa memohonkan berkat dan kelimpahan rezeki. Rasulullah bersabda, "Saat hamba berada di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu. Malaikat akan mendatangi rumah dari orang yang gemar menuntut ilmu, karena ilmu dapat menjadi cahaya yang menerangi dari kegelapan kebodohan. Ilmu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak akan membuat seseorang tidak mudah tersesat dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Rumah yang digunakan untuk banyak mendoakan saudara-saudaranya yang tidak berada dekat di sisinya. Rasulullah bersabda, "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari jauh itu mustajab,
Di sisi kepalanya ada para malaikat yang setiap dia berdoa tentang kebaikan untuknya, maka para malaikat yang ditugaskan tersebut berkata amin, semoga kamu mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Istri salihah yang taat dan melayani suami dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Ini Khadijah datang kepadamu membawa makanan atau minuman, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, dan beritakanlah kepadanya dengan rumah di surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang istri yang soleha memiliki sifat-sifat yang sangat disenangi oleh malaikat. Doa dari seorang istri yang soleha mampu mendatangkan malaikat di rumahnya, karena di dalam dirinya terdapat kemuliaan Tuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.